Alhamdulillah kembali lagi bersama indahnya Ramadan, bersama saya Jody Sumantri dan juga Uas dan sahabat. Masya Allah Ustaz, nih sekarang saya langsung ke Kiai Jujun ya. Kiai Jujun, ini apa nih akibat nih atau efek lah ya dari orang yang celaka itu? Di mata Allah gimana? Dia di mata Allah menjadi orang yang rugi, dan tentunya setiap ada janji Allah terhadap sesuatu yang baik, maka ada ancaman Allah terhadap sesuatu yang dilarangnya. Ada wa'ad, ada wa'id. Ada janji Allah, yakni surganya Allah. Ada wa'id, ancaman Allah, yakni nerakanya Allah. Orang yang apa? Makanya wail itu tadi ada, kata guru kita ada dua maknanya. Ada wail tempat, gitu kan? Yakni neraka wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, misalnya gitu kan. Ada wail yang artinya celaka. Artinya bagaimana efek daripada orang yang celaka itu? Ya neraka. Gitu kan, hasilnya pasti neraka di hadapan Allah. Gitu kan? Allah berikan waidnya, ancamannya. Ketika dia ngomong nanti, saya kenapa jadi begini? Baru gitu kan, ya kayak tadi orang yang menumpuk harta itu, kalau sekarat, kalau sudah nyawanya di kerongkongan, itu semua yang nyawanya sudah di kerongkongan ngomongnya sama. Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu akum minas sholihin. Seandainya diundurkan sedetik saja nyawaku, ya Allah, undurkan deh sedetik aja, biar saya bisa sodakohkan semua harta saya, semua. Kenapa? Sudah tidak manfaat lagi. Yang menolong, kenapa harta disodakohkan? Karena yang paling menolong adalah itu. Padahal dulu dia tukang menghitung harta, mengumpulkan harta, menghitung-hitung harta, maka dia celaka. Nah, maka jangan menunggu celaka. Jangan mencelakai diri, jangan mencelakakan orang, jangan termasuk orang yang celaka di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Kendalikan nafsu kita untuk tidak berbuat hal yang mencelakakan diri kita. Apa? La tangfa'ul jarba'u qurba salimah minha walakinnas saribata tujrabu. Kalau orang yang kudis bareng-bareng dengan orang yang kalau orang yang sehat bareng-bareng dengan orang yang kudisan, bukan orang yang kudisan ikut sehat, tapi orang yang sehat ikut kudisan. Jadi kalau begitu apa maknanya? Bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Supaya apa? Supaya tidak mencelakai diri kita. Karena salah bergaul bisa mencelakai diri kita. Gitu. Makanya gaul dengan tukang dagang minyak wangi, terbawa wangi. Gaul dengan pedagang terasi, terbawa baunya. Itu terserah, tinggal milih. Nah, dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam. Nanti untuk akhirat. Gitu. Tapi mau surga nanti, mau surga sekarang. Kan surga mah nanti. Tidak akan ada surga nanti kalau tidak dibikin sekarang. Tidak akan ada neraka nanti kalau tidak bikin neraka dari sekarang. Jadi sesungguhnya surga dan neraka, baik buruk itu, celaka dan bahagia itu dibikin sekarang. Kalau orang hasud, orang iri, orang dengki, itu dia sedang membuat neraka. Orang baik hati, humble, kemudian orang itu tawadu, segala macam itu, dia sedang bikin surga. Jadi surga bukan nanti, tapi surga dibikin dari sekarang. Surga bukan, neraka bukan nanti, tapi neraka dibikin dari sekarang. Celaka juga bukan dibikin nanti, tapi dibikin oleh kita dari sekarang. Makanya jangan termasuk orang-orang yang celaka. Astagfirullahaladzim. Oke, Ustaz Abdul Somad, kira-kira ada yang ditambah nggak akibat dari orang celaka? Mungkin dari lingkungannya atau apa? Berawal dari celaka, salah pandang tentang hidup, salah pikir, salah ngomong, salah berbuat. Wail lagi. Wail celaka, neraka wail bagi dia. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang main-main timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia jadi konsumen pembeli, matanya tajam. Ngaji nggak kelihatan, Bang Jody. Ngaji kadang titik ba jadi 3. Tapi kalau dia belanja ke pasar, matanya tajam. Nah ini kurang 1 on, ini kurang. Pasti lihatnya ke situ ya. Ya. Ya.
Walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang jadi penjual, maka dia akan curang. Berapa banyak ibu-ibu yang belanja ke pasar, ketika di pasar sudah kelihatan 1 kilo, sampai di rumah ditimbang 9 on setengah. Setengah on hilang. Pembeli pada hari itu ada 20 orang. Menambah 1 kilo. Di akhirat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, sebesar ujung mata pedang, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam. Saya belum pernah melihat tapak kaki semut, Bang Jo. Apalagi sepatunya. Tapi kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini berawal dari mana? Hawa nafsu, datang kecurangan, datang kebohongan. Sekali bohong akan disusul oleh 2 bohong, 3 bohong, nama bohong. Orang yang bohong dari sejak bohong nama, bohong lalu kemudian ke ijazah, bohong sampai S1, S2, S3, sampai namanya di batu nisan pun bohong. Bayangkan itu. Iyyakum wal kadzib, jauhilah sifat dusta. Kenapa? Karena itulah induk dari segala perbuatan maksiat. Dan di bulan Ramadan tidak ada orang berdusta. Kenapa? Karena dia takut puasanya batal. Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan bohong dan dusta, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak akan memberikan balasan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, ditinggalkannya makannya, ditinggalkannya minumnya, tapi tak ada pahalanya, kosong dan hampa. Kadang anak-anak lebih jujur dari bapaknya, Bang Jody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar anaknya. Papa ada? Kata papa, kalau ada tamu bilang papa nggak ada. Jujur benar. Itu berarti namanya jujur kacang hijau. Jujur kacang hijau karena belum imsak. Belum imsak. Kalau sudah imsak kita harus menjaga ketakwaan. Maka buah dari Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Takut bohong, takut dusta, takut tipu, takut main timbangan, takut buat anggaran macam-macam, pergi keluar kota 3 hari, ngakunya 4 hari, naik pesawat yang paling murah, tiketnya pakai paling mahal. Banyak banget ya. Banyak betul, nanti lama hisapnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baiklah pemirsa yang Masya Allah ya, ini pembelajaran yang sangat luar biasa dari guru kita. Dan insya Allah, nah setelah ini kita ada kesempatan untuk para jamaah yang ada di sini untuk bertanya ya. Tapi jangan tanya sendal saya size-nya berapa. Oke, tetap di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat.